Bayangin, negara kamu baru aja kalah perang, ekonomi hancur. Terus tiba-tiba kamu disuruh memecat ratusan ribu pekerja hanya dalam satu malam. Orang yang dapat tugas mustahil ini, dia justru menghilang. Dan saat ditemukan, dia sudah tak bernyawa di atas rel kereta. Hai semuanya, dan selamat datang di Hai Setiawan. Dan aku yakin banget kalau kalian sering bahas true crime atau sejarah gelap. Kali ini kasus yang berjudul The Shimoyama Incident nggak boleh kalian lewatkan untuk jadi topik pembicaraan di tongkrongan. Ini bukan cuma kasus orang mati biasa, tapi ini adalah jantung konspirasi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Hanya muncul satu pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Pemerintah, komunis, atau pihak luar? Yuk, kita buka lembaran tahun 1949. Sebelum lanjut ke kronologinya, kita kenalan dulu sama tokoh utamanya, yaitu Sadanori Shimoyama. Pada tahun 1949, dia menjabat sebagai Presiden Japan National Railway yang baru. Kursi jabatan yang panas pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena saat itu di bawah tekanan dari GHQ atau General Headquarters alias Amerika, dia harus menjalankan apa yang disebut dengan dismantling of the rail system, yang intinya dia harus merampingkan perusahaan, dan merampingkannya itu dengan cara memecat 100.000 karyawan. Coba kalian bayangin berada di posisi Shimoyama. Di satu sisi dia ditekan oleh sekutu Amerika untuk membereskan anggaran, tapi di sisi lain dia menghadapi ancaman nyata dari serikat pekerja yang didominasi oleh komunis. Serius, pasti suasana saat itu tegang banget buat Shimoyama. Kalau dia pecat mereka, dia dicap sebagai pengkhianat. Kalau tidak dipecat, dia berarti melawan kekuasaan dari Amerika. Tekanannya begitu besar untuk Shimoyama. Jadi keputusan pemecatan massal dijadwalkan tanggal 7 Juli. Tetapi 2 hari sebelumnya, 5 Juli, Shimoyama keluar dari kantornya di Tokyo. Ia naik mobil dinasnya dan menghilang begitu saja. Apa yang terjadi setelah Shimoyama menghilang? Yang ditemukan pertama kali adalah mobilnya yang terbengkalai, tak jauh dari Mitsukoshi Department Store. Menurut para saksi, Shimoyama sempat terlihat masuk dan keluar dari beberapa tempat. Bertingkah aneh, terlihat sangat gelisah. Kejadian itu pada akhirnya membuat seluruh Tokyo gempar. Presiden perusahaan kereta api negara hilang di tengah isu pemecatan massal. 6 Juli 1949, kurang dari 24 jam setelah menghilang, jenazah Shimoyama ditemukan di atas jalur kereta api Joban Adachiwara. Kondisinya sangat buruk. Dia ditabrak atau lebih tepatnya dilindas berkali-kali oleh kereta. Dan inilah yang jadi titik kunci perdebatan. Apakah ini bunuh diri atau justru pembunuhan? Pihak kepolisian dan juga GHQ awalnya langsung menetapkan ini sebagai bunuh diri. Argumen mereka mengatakan bahwa Shimoyama mengalami stres yang berat. Dia mengalami depresi dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke rel kereta. Selesai. Tidak, tunggu dulu. Para ahli forensik tidak setuju akan hal itu. Akhirnya tim otopsi menemukan kejanggalan yang serius. Ada 3 kejanggalan yang mereka temukan. Yang pertama, hanya ada sedikit darah yang ditemukan di lokasi penemuan. Ini sangat aneh, karena kalau dia dilindas kereta hidup-hidup, seharusnya darahnya berceceran di mana-mana. Kejanggalan yang kedua,
Dan inilah yang paling gila. Otopsi menunjukkan bahwa Shimo Yama sudah mati sebelum dilindas kereta, yang kemungkinan dia dicekik atau dibius. Dan kejanggalan yang ketiga menunjukkan bahwa kulit kakinya tidak ada lecet sama sekali, padahal dia melakukan perjalanan jauh di malam hari. Semuanya menunjuk pada satu hal, yaitu tubuhnya diletakkan di rel kereta untuk menutupi kejahatan yang sebenarnya. Jadi ini bukan sekedar bunuh diri karena stres. Ini sangat janggal. Kalau itu memang pembunuhan, lantas siapa dalangnya? Inilah saatnya kita masuk ke konspirasi yang sesungguhnya. Ada 3 teori utama mengenai siapa pelakunya, dan semuanya bikin kita berpikir lebih keras. Teori pertama, pelaku merupakan serikat kerja komunis, karena memang kelompok inilah yang paling terancam dengan pemecatan massal. Mereka punya motif, yaitu mengintimidasi atau melumpuhkan JNR sebelum tanggal 7 Juli. Tetapi, apakah mereka punya kemampuan untuk melakukan pembunuhan yang begitu terencana? Teori kedua, teori ini teori yang paling dibicarakan oleh fans konspirasi. Siapa lagi pelakunya kalau bukan GHQ atau CIA? Tapi jangan dulu senang, perhatikan, di tengah perang dingin, Amerika sedang sibuk membasmi pengaruh komunisme di Jepang. Shimo Yama ini terlihat soft terhadap komunis, dan dia ragu untuk memecat mereka. Apakah Shimo Yama dibunuh oleh pasukan bayangan Amerika agar komunisme tak menyebar di infrastruktur penting seperti kereta api? Jika memang itu benar, ini gila. Sayangnya, seperti kebanyakan misteri pasca perang yang melibatkan kekuatan besar, kasus ini tetap tak pernah terpecahkan. Polisi menutupi penyelidikan karena dianggap sebagai bunuh diri. Meskipun banyak petunjuk mengarah ke pembunuhan, entah pelakunya itu komunis, GHQ, atau pihak lain yang mungkin merasa dirugikan akan rencana pemecatan massal ini. Intinya, siapapun itu yang melakukan perbuatan pembunuhan ini, mereka berhasil lolos. Gimana menurut kalian setelah mendengarkan fakta otopsi yang menunjukkan Shimo Yama sudah mati sebelum dilindas? Apakah kalian masih percaya ini sebuah bunuh diri, atau apakah ini salah satu contoh operasi gelap yang dilakukan di bawah tirai besi kependudukan? Saya penasaran dengan opini kalian mengenai kasus kali ini. Coba tinggalkan komentar di bawah ini. Dan kalian jangan lupa untuk like video ini serta kasih tahu ke teman-temanmu kalau ada misteri pembunuhan yang belum terpecahkan. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita mendalam lainnya hanya di Hai Setiawan.